semuanya, selamat datang di channel Karunia Digital. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, sangat futuristik, dan mungkin sedikit menakutkan juga, yaitu Agentic AI. Apa sih Agentic AI itu? Apakah ini seperti robot yang punya pikiran sendiri? Atau ini cuma istilah keren dari teknologi biasa? Tenang, kita akan kupas tuntas semua dari A sampai Z, mulai dari pengertian, contoh penerapan, manfaat, tantangan, sampai dampaknya di masa depan. So, siapkan pikiran terbuka dan mari kita mulai. Pertama-tama, apa sebenarnya Agentic AI itu? Kita sudah sering dengar istilah AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia. Tapi, Agentic AI adalah level selanjutnya. Agentic berasal dari kata agency, yang artinya kemampuan untuk bertindak sendiri, membuat keputusan, dan mencapai tujuan. Jadi, Agentic AI adalah AI yang tidak hanya menunggu perintah, tapi bisa menentukan sendiri apa yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya seperti ini, kamu tidak perlu kasih perintah satu persatu. Kamu cukup bilang, bantu saya bikin toko online dan promosinya. Lalu, AI tersebut bisa merancang websitenya, membuat konten, menyusun strategi pemasaran, bahkan melakukan eksekusinya semua secara otomatis. Jadi, bukan hanya pintar, tapi juga proaktif. Oke, kedengarannya keren banget. Tapi, sudah ada contohnya belum? Jawabannya, sudah. Bahkan, mulai banyak digunakan. Berikut beberapa contoh nyata penerapan Agentic AI. Pertama, AutoCAD dan Bapyagi. Ini adalah proyek open source yang memungkinkan AI seperti GPT bertindak sebagai agen. Mereka bisa membaca tugas utama, memecahnya jadi subtugas, dan menyelesaikannya satu persatu secara otomatis. Kedua, asisten virtual bisnis. Ada Agentic AI yang bisa menjadi asisten CL. Ia bisa mengatur jadwal meeting, menjawab email, menyusun laporan, sampai mengurus tim tanpa perintah satu-satu. Ketiga, game AI yang mandiri. Dalam dunia game, AI agent bisa merancang strategi sendiri, belajar dari lawan, bahkan membentuk aliansi, layaknya manusia sungguhan. Keempat, otomasi data science. Agentic AI bisa menganalisis data besar, menemukan pola, bahkan mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Intinya, Agentic AI bisa melakukan inisiatif sendiri, bukan hanya sekadar mengikuti instruksi. Mungkin kamu bertanya, bukannya AI sekarang juga sudah pintar? Siri, Google Assistant, Chat, apa bedanya? Perbedaannya ada di kata kunci ini. Otonomi, AI biasa, menunggu perintah. Jawaban bersifat reaktif, satu perintah, satu aksi. Agentic AI bisa berpikir, tujuanku X. Bagaimana caranya sampai ke sana? Bisa merancang langkah-langkah sendiri, bisa beradaptasi dan berubah sesuai situasi. Ibaratnya begini, AI biasa itu seperti sopir taksi, kamu kasih alamat, dia antar. Agentic AI itu seperti asisten pribadi. Kamu bilang mau pergi liburan, dia yang ngurus semua dari pesan tiket, hotel, sampai itinerary. Kalau digunakan dengan benar, Agentic AI bisa membawa revolusi besar di berbagai bidang. Pertama, efisiensi super tinggi. Tugas-tugas rumit bisa dilakukan dalam hitungan menit. Perusahaan bisa hemat waktu dan biaya besar-besaran. Kedua, pengambilan keputusan cepat. Agentic AI bisa menganalisis banyak data dan langsung menentukan tindakan terbaik. Ketiga, personalisasi layanan. Dalam bidang customer service, Agent AI bisa memberikan layanan yang terasa manusiawi, sesuai kebutuhan tiap orang. Keempat, inovasi tanpa batas. AI bisa jadi partner kreatif, bantu buat ide bisnis, konten kreatif, desain produk, dan lainnya. Bayangkan kalau kamu punya satu tim super pintar yang bekerja 24 jam, non-stop. Itulah kekuatan Agentic AI. Tapi tentu saja, teknologi secanggih ini tidak datang tanpa risiko. Beberapa tantangan utama dari Agentic AI antara lain. Pertama, masalah etika. Kalau AI bisa bertindak sendiri, siapa yang bertanggung jawab kalau ia melakukan kesalahan? Kedua, kurangnya transparansi. Agentic AI sering
seringkali menjadi black box sulit dijelaskan kenapa dia membuat keputusan tertentu. Ketiga, penyalahgunaan. Bayangkan AI agent yang digunakan untuk menyebar hoaks, meretas sistem, atau manipulasi opini publik. Keempat, pengangguran. Beberapa pekerjaan mungkin tergantikan oleh agentic AI, terutama yang bersifat berulang dan administratif. Jadi penting banget kita sebagai pengguna atau developer harus memastikan agentic AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Ke depan, agentic AI akan makin pintar, makin mandiri, dan makin banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma di perusahaan teknologi besar, tapi juga sekolah, rumah sakit, UKM, bahkan kehidupan pribadi kita. Bisa jadi, beberapa tahun ke depan kamu akan punya AI pribadi, seperti asisten virtual yang ngerti kamu luar dalam, membantu hidup lebih produktif dan seimbang. Tapi ingat, kita tetap harus jadi pengendali, bukan dikendalikan. Oke, itu tadi pembahasan lengkap tentang agentic AI. Kesimpulannya, ini adalah AI yang bisa bertindak sendiri, bisa membawa banyak manfaat, tapi juga perlu pengawasan dan etika dalam penggunaannya. Kalau kamu suka topik seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Tulis juga di komentar, menurut kamu, apakah agentic AI bisa menggantikan manusia di masa depan? Atau justru membantu kita berkembang? Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.